Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Narifika Maldi dengan NIM 2311142001055. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit. Kita masuk pada latar belakang. Pada era globalisasi, pelayanan keperawatan merupakan elemen utama di rumah sakit dan unit kesehatan. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan yang optimal. Hal tersebut sebagai akuntabilitasi rumah sakit supaya mampu bersaing dengan rumah sakit lainnya. Rumah sakit adalah bentuk organisasi pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif, mencakup aspek promotif, preventif, duratif, dan rehabilitasi serta sebagai pusat rujukan kesehatan masyarakat. Keunggulan layanan ini tidak akan terwujud jika ada salah satu prinsip pelayanan ada yang dianggap lemah. Berdasarkan pengalaman saya, pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Benteng Jawa Manggarai Timur tidak memberikan pelayanan yang begitu baik. Dokternya terkesan terburu-buru mudik dan perawat yang cuek dan kurang informasi, sehingga pasien merasa tidak puas dengan pelayanannya. Ketidakpuasan pasien diartikan sama dengan keluhan terhadap rumah sakit. Yang berikut kita masuk pada rumusan masalah dan tujuan. Bagaimana variabel hakikat pelayanan keperawatan di rumah sakit dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pasien. Tujuannya untuk mengetahui pelayanan keperawatan dalam melayani pasien dengan baik dan tingkat kepuasan pasien. Kerangka pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas kualitas pelayanan. Yang kedua, rumah sakit. Yang ketiga, pelayanan kesehatan. Yang keempat, kepuasan pasien. Kita masuk pada yang poin pertama, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah merupakan fungsi harapan pasien pada saat sebelum melakukan keputusan atas pilihan yang dilakukan, pada proses penyediaan kualitas yang diterima dan pada kualitas output yang diterima. Kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pasien dan berakhir dengan kepuasan pasien. Kita masuk pada aspek-aspek kualitas pelayanan. Aspek kualitas jasa atau pelayanan yang merupakan aspek sebuah pelayanan prima. Faktor yang menentukan kualitas pelayanan rumah sakit yaitu yang pertama, kehandalan. Kehandalan yang mencakup dua hal pokok, yaitu konsisten kerja dan kemampuan untuk dipercaya. Yang kedua, daya tangkap, yaitu sikap tangkap para karyawan rumah sakit melayani saat dibutuhkan pasien. Yang ketiga, kemampuan, yaitu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tertentu. Yang keempat, mudah untuk dihubungi atau ditemui. Yang kelima, sikap sopan santun, respek dan keramahan karyawan. Yang keenam, komunikasi, yaitu memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang dapat mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pasien. Yang berikut dapat dipercaya atau jujur. Yang ke-8, jaminan keamanan. Yang ke-9, memahami. Yang ke-10, bukti langsung. Maksud dari bukti langsung ini yaitu bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, peralatan
peralatan yang digunakan atau representasi fisik dan jasa. Next, kita masuk pada aspek-aspek kualitas pelayanan yang di bagian 5 faktor keunggulan pelayanan. Yang pertama, bukti fisik. Bukti fisik merupakan fasilitas fisik, perlengkapan, dan material. Yang kedua, daya tangkap atau responsif. Yang ketiga, rehabilitas berupa pemberian pelayanan. Yang keempat, jaminan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kesopanan. Yang kelima, empati, memahami kebutuhan pasien dan merasakan keprihatinan terhadap kebutuhan pasien tersebut. Kita masuk pada topik yang kedua, yaitu rumah sakit. Rumah sakit adalah bagian yang amat penting dari suatu sistem kesehatan. Dalam jejaring kerja pelayanan kesehatan, rumah sakit menjadi simpul utama yang berfungsi sebagai pusat rujukan. Rumah sakit adalah organisasi yang bersifat padat karya, padat modal, padat teknologi, dan padat keterampilan. Rumah sakit berasal dari kata Latin hipospitium, yang berarti suatu tempat tamu diterima. Dilihat dari konsep fungsi rumah sakit yang tradisional, yaitu sebagai tempat pengobatan di luar tempat tinggal pasien. Definisi struktural rumah sakit adalah suatu fasilitas yang memberikan perawatan, rawat inap, dan pelayanan untuk observasi, diagnosa, dan pengobatan aktif untuk individu dalam keadaan medis, bedah, kebidanan, penyakit kronis, dan rehabilitasi yang memerlukan pengarahan dan pengawasan seseorang dokter di setiap hari. Dan definisi fungsional rumah sakit komunitas adalah suatu institusi dengan tujuan untuk menyelenggarakan keperawatan kesehatan pribadi dengan memanfaatkan sumber yang dimiliki secara efektif untuk kepentingan masyarakat. Yang berikut kita masuk pada fungsi rumah sakit. Fungsi rumah sakit dapat meliputi aspek berikut. Menurut Permenkes RI nomor 159B/per/1998, fungsi rumah sakit adalah: yang pertama, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan medik, penunjang medik, rehabilitasi, pencegahan, dan peningkatan kesehatan. Yang kedua, menyediakan tempat pendidikan dan atau latihan tenaga medik dari para medik. Yang ketiga, sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan. Fungsi rumah sakit yang meliputi 3 aspek di atas tidak secara keseluruhan dapat dilakukan oleh seluruh rumah sakit milik pemerintah atau swasta, tetapi tergantung pada klasifikasi rumah sakit. Berdasarkan klasifikasi rumah sakit dapat diketahui bahwa rumah sakit dengan kategori kelas A mempunyai fungsi, jumlah dan kategori ketenangan fasilitas, dan kemampuan pelayanan yang lebih besar daripada rumah sakit yang dengan kelas lainnya yang lebih rendah seperti kelas B2, B1, bahkan C, dan kelas D. Fungsi-fungsi ini dilaksanakan dalam kegiatan intramural atau di dalam rumah sakit dan ekstramural atau di luar rumah sakit.
Kegiatan intramural dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat jalan. Yang berikut kita masuk pada topik yang ketiga, pelayanan kesehatan. Pelayanan rawat inap dan kualitas pelayanan rumah rawat inap. Pelayanan rawat inap adalah suatu kelompok pelayanan kesehatan yang terdapat di rumah sakit yang merupakan penggabungan dari beberapa fungsi pelayanan. Kategori pasien yang masuk rawat inap adalah pasien yang perlu perawatan intensif atau observasi ketat karena penyakitnya. Pasien yang masuk pada pelayanan rawat inap mengalami tingkat proses transformasi, yaitu tahap admission, tahap diagnosis, tahap treatment, tahap infeksi, tahap kontrol. Yang berikut kita masuk pada pelayanan tenaga perawat. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawatan baik dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan perawat di rumah sakit merupakan bagian integral dari pelayanan rumah sakit secara menyeluruh, yang sekaligus merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan rumah sakit, bahkan sering menjadi faktor penentu citra rumah sakit di masyarakat. Adapun proses keperawatan adalah proses yang terdiri dari 5 tahap yang spesifik, yaitu yang pertama pengkajian, yang kedua identifikasi, yang ketiga perencanaan, yang keempat implementasi, yang kelima evaluasi. Kita masuk pada yang pertama, pengkajian. Pengkajian adalah pengumpulan data yang berhubungan dengan pasien secara sistematis, meliputi fisik, psikologi, sosial, kultural, spiritual, kognitif, kemampuan fungsional, pengembangan ekonomi, dan daya hidup. Pengkajian mencakup data yang dikumpulkan melalui wawancara, pengumpulan riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, laboratorium, dan diagnosa, serta memiliki kembali catatan sebelumnya. Yang kedua, identifikasi masalah. Identifikasi adalah analisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi, memfokuskan, dan mengatasi kebutuhan spesifik pasien serta respon terhadap masalah aktual dan risiko tinggi. Yang ketiga, perencanaan. Perencanaan adalah proses dua bagian, yaitu pertama adalah identifikasi tujuan dan hasil yang diinginkan dari pasien untuk memperbaiki masalah kesehatan atau kebutuhan yang telah dikaji. Hasil yang diharapkan harus spesifik, realistis, dapat diukur, menunjukkan kerangka waktu yang pasti, mempertimbangkan keinginan dan sumber pasien. Yang kedua adalah pemilihan intervensi keperawatan yang tepat untuk membantu pasien dalam mencapai hasil yang diharapkan. Yang keempat, implementasi. Implementasi adalah melakukan tindakan dan mendokumentasikan proses keperawatan sesuai dengan rencana keperawatan. Yang berikut adalah evaluasi. Evaluasi adalah menentukan kemajuan pasien terhadap pencapaian hasil yang diharapkan dan respon pasien terhadap keefektifan intervensi keperawatan. Kemudian mengganti rencana keperawatan jika diperlukan.
Adapun asuhan keperawatan meliputi yang pertama pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan. Pelayanan keperawatan adalah seluruh fungsi, tugas, kegiatan, dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh seorang perawat dalam praktek profesinya. Yang kedua, asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan adalah suatu pelayanan keperawatan langsung berupa bantuan, bimbingan, penyuluhan, pengawalan, atau pelindungan yang diberikan oleh seorang perawat untuk memenuhi kebutuhan pasien. Yang berikut kita masuk pada pelayanan tenaga medis. Tenaga medis merupakan unsur yang memberikan pengaruh paling besar dalam menentukan kualitas dari pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit. Fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medik kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya, menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat mempertanggungjawabkan kepada pasien di rumah sakit. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan kesehatan penyakit pasien, yaitu yang pertama, ketepatan diagnosis. Yang kedua, ketepatan dan kecukupan terapi. Yang ketiga, catatan dan dokumen pasien yang lengkap. Yang keempat, koordinasi perawatan secara komunitas bagi semua anggota keluarga. Yang berikut kita masuk pada medik dan obat-obatan. Obat merupakan sarana yang mutlak diperlukan bagi farmasi bertanggung jawab atas pengawasan dan kualitas obat. Persediaan obat harus cukup, penyimpanan efektif, diperhatikan tanggal kedaluarsanya, dan sebagainya. Kita masuk pada topik yang berikut ini, yaitu kepuasan pasien. Apa sih itu kepuasan pasien? Kepuasan pasien adalah harapan atau keinginan dalam menggunakan dan memberikan pelayanan paramedis. Memahami kebutuhan dan keinginan pasien adalah hal penting yang mempengaruhi kepuasan pasien. Pasien yang puas merupakan aset yang sangat berharga karena apabila pasien merasakan puas, mereka akan terus melakukan pemakaian terhadap jasa pilihannya. Tetapi jika pasien merasa tidak puas, mereka akan memberitahukan 2 kali lebih hebat kepada orang lain tentang pengalaman buruknya. Bentuk konkret untuk mengukur kepuasan pasien di rumah sakit dalam seminar survei kepuasan pasien di rumah sakit, Jurnadi mengemukakan ada aspek yang dapat diukur, yaitu yang pertama kenyamanan, yang kedua hubungan pasien dengan petugas rumah sakit, yang kelima kompetensi teknis petugas. Kita masuk pada yang pertama, kenyamanan. Aspek ini dijabarkan dalam pertanyaan tentang hal yang menyenangkan dalam semua kondisi, lokasi rumah sakit, kebersihan, kenyamanan ruangan, makanan dan minuman, peralatan ruangan, tata letak, penerangan, kebersihan WC atau kamar mandi, pembuangan sampah, kesegaran ruangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, hubungan pasien dengan petugas rumah sakit dapat dijabarkan dengan pertanyaan petugas yang mempunyai kepribadian baik yang mendukung jalannya pelayanan prima terjadi, yang menyangkut keramahan, informasi yang diberikan, sejauh mana tingkat komunikasi, dukungan, tanggapan dokter atau perawat di ruangan IGD, rawat jalan, rawat
inap, farmasi, kemudahan dokter atau perawat dihubungi, ketentuan pemberian makanan, obat, pengukuran suhu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kompetensi teknis petugas dapat dijabarkan dalam pertanyaan mengenai keterampilan, pengetahuan, dan kualifikasi petugas yang baik seperti kecepatan pelayanan pendaftaran, keterampilan dalam penggunaan teknologi, pengalaman petugas medis, gelar medis yang dimiliki, terkenal keberanian mengambil tindakan, dan sebagainya. Kita masuk pada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah kualitas pelayanan rumah sakit dinilai dari berbagai aspek, termasuk kualitas pelayanan rawat inap, peran tenaga medis dan perawat, serta penyediaan sarana medik. Kepuasan pasien sebagai nilai subjektif terpengaruh oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman pasien dan aspek psikis. Ya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena ini adalah pengalaman pertama saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, pertanyaan pertama, apa kendala yang Anda alami dalam melakukan analisis? Jadi, kendala yang saya alami dalam melakukan analisis ini ada banyak. Dari hasil penelitian saya, itu kendalanya di jarak jauh, karena dari penelitian saya ini bukan di seputaran Samarinda, tetapi saya mengalami sendiri dengan pelayanan kualitas perawatan yang ada di Flores, yaitu di Benteng Jawa, di mana tempat saya tinggal waktu SMA. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana analisis Anda dapat memberikan pengaruh bagi rekan sejawat Anda? Jadi, melalui analisis ini, kita bisa mengetahui bahwa kita sebagai perawat harus tidak memilih atau memandang pasien dari segi ekonomi, sosial, suku, tetapi kita harus menilai itu bahwa pasien semuanya sama. Tidak ada yang namanya tingkatan kelas yang tertinggi, pelayanannya juga harus lebih akurat, dan yang kelas rendahan pelayanannya pun tidak begitu memuaskan. Sekian presentasi hari ini, selamat sore.